Assalamualaikum anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, untuk hari ini secara vegetatif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kemudian mampu menjelaskan jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kemudian mampu menjelaskan jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, dan terakhir menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Apa ya? Baik, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja tanpa melibatkan induk yang lain. Bisa juga dikatakan perkembangbiakan secara tidak kawin, tidak ada istilah induk jantan maupun induk betina seperti yang ada di perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu bisa dikatakan juga perkembangbiakan secara tidak kawin ya, Ustadz garis bawahi. Nah, jenis perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Apa itu alami? Alami artinya perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui beberapa bagian tubuh induknya secara alami ya, perlu digarisbawahi, secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang buatan itu tentunya dengan bantuan manusia. Baik, selanjutnya. Nah, yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami itu dengan spora. Apa artinya spora? Nah, yang ditunjuk dengan anak panah itu adalah sporanya ya. Nah, spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan tersebut. Fungsi spora ini mirip seperti biji. Jika spora jatuh di tanah yang subur dan cocok, maka spora bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah tumbuhan, lumut, dan paku. Yang kedua, vegetatif alami yaitu dengan tunas. Nah, tentunya anak-anak tidak asing dengan tunas. Ada tunas kelapa, tunas bambu, tunas pisang, dan lain sebagainya. Apa artinya tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru yang tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contohnya tunas pada pisang, bambu, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami dengan akar tinggal. Nah, ini ya akar tinggalnya ya yang ditunjuk anak panah ya, akar tinggal. Apa artinya akar tinggal? Atau rhizome ya, yang bisa dikatakan akar tinggal itu nama lainnya adalah rhizome, merupakan batang yang menjalar di dalam tanah ya, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah seperti yang ditunjuk oleh anak panah tersebut. Selanjutnya, vegetatif alami dengan umbi batang ya. Nah, umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkoang ya, umbi batang seperti itu. Perkembangbiakan vegetatif alami lainnya yaitu umbi lapis. Tadi umbi batang, sekarang umbi lapis. Apa artinya umbi lapis? Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas calon tumbuhan baru. Contohnya umbi lapis pada bawang, yaitu bawang putih dan bawang merah ya. Seperti di gambar tersebut ada sisik-sisik itu. Nah, sisik-sisik itu merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batangnya. Sedangkan kuncup itu merupakan tunas calon tumbuhan baru. Selanjutnya umbi akar ya, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Nah, umbi akar ini merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan barunya ini
ada di pangkal dari akar wortel ini ya. Jadi umbi akar itu contohnya adalah wortel. Selanjutnya vegetatif alami dengan tunas adventif. Artinya apa? Nah, tunas adventif merupakan tunas yang ada di tepi daun seperti pada gambar itu ya. Jika ditanam di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Jadi di pinggir-pinggir daun itu ada tunasnya ya. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu pada cocor bebek. Kemudian gerage atau stolon. Nah, gerage atau stolon ini merupakan batang yang menjalar di atas atau di dalam permukaan tanah. Contohnya gerage pada tanaman stroberi dan rumput teki. Baik, kita lanjutkan ke vegetatif buatan. Tadi vegetatif alami tadi ada apa aja? Ada gerage, kemudian ada tunas adventif, umbi akar, umbi lapis, umbi batang. Kemudian sekarang kita lanjut ke vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Apa artinya? Mencangkok itu merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu seperti apel, jeruk, mangga, dan rambutan. Biasanya cangkok ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang unggul, diambil manfaatnya, contoh buah ya. Nah, berikut kelebihan hasil mencangkok. Yang pertama, berbuah lebih cepat daripada ditanam dengan biji. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jika induknya manis, berarti nanti juga hasil cangkokannya juga manis. Kalau kerugiannya, akar tanaman kurang kuat. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek. Nah, ini tahap-tahap mencangkok. Yang pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Jadi dahan dari sebuah pohon itu dikupas ya. Yang kedua, bagian putihnya dibersihkan, kemudian ditutup dengan tanah humus yang subur. Yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil supaya bisa untuk menyirami ya, airnya biar bisa masuk ke dalam bungkusan plastik tersebut. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup dengan plastik tersebut. Nah, kemudian dahannya dipotong dan dipindah ke pot atau tanah yang baik untuk ditanam. Selanjutnya, stek ya. Stek ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian batang atau daun tumbuhan, contohnya tumbuhan mawar dan singkong ya. Tahap-tahapnya, yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah ya. Biasanya dahan yang dipotong ini adalah dahan yang sudah tua ya. Kemudian yang kedua, setelah dipotong, nah silahkan dahan tadi ditanam di tanah yang subur atau di dalam pot. Lama-kelamaan atau beberapa hari kemudian, kalau dia cocok tanahnya, maka akan muncul akar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu tahap-tahap dari stek ya. Kemudian selanjutnya adalah menyambung. Menyambung itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dari menyambung. Pertama, batangnya dipotong seperti huruf V ya, berbentuk V seperti pada gambar untuk batang yang bawah, dan
potonglah batang yang berbentuk V terbalik untuk batang yang atas ya, sehingga nanti bisa disambung. Nah, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik seperti pada gambar ya anak-anak. Lanjut, okulasi. Apa itu artinya okulasi? Menempel adalah ya, okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Tujuannya untuk memperoleh tanaman dengan sifat unggul ya. Inilah tahap-tahap dari okulasi. Iris kulit batang induknya terlebih dahulu, kemudian iris kulit tanaman yang ada mata tunasnya selebar irisan pada tanaman induk, kemudian irisan yang ada mata tunasnya itu ditempelkan pada tanaman induk yang tadi. Nah, ikatlah bagian atas dan bawah dengan plastik atau tali ya, seperti pada gambar. Kemudian tunas yang ditempel lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu merunduk. Apa artinya? Maaf ya, Ustadz salah menulis. Yang betul itu merunduk ya. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang tumbuhan di dalam tanah. Contoh tanamannya adalah stroberi, arbei ataupun apel ya. Nah, cara-caranya seperti ini ya, tahap-tahapannya. Yang pertama dirundukkan dulu batang tanamannya, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut ya, dibenamkan di dalam tanah. Nah, lama-kelamaan maka potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukannya tersebut. Jadi dirundukkan, kemudian didiamkan, kemudian kalau sudah tumbuh akar dipotong dan ditanam di tempat yang lain juga bisa. Baik anak-anak, mungkin itu dulu, cukup sekian yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran IPA hari ini, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dari tumbuhan ya. Kita sambung lain waktu untuk selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan di Google Form yang Ustadz share ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.